tanya pada saudara, apa yang saudara cari dalam dunia ini? Kita kan pasti sedang mencari sesuatu. Ya. Kalau aku tanya nih, saudara-saudara ini lagi cari apa? Cari kebahagiaan? Cari kepuasan? Oke, semuanya oke. Tapi apakah ada kebahagiaan di dunia ini? Apakah ada kepuasan di dunia ini? Apakah dunia ini punya kebahagiaan, kepuasan yang kalau kita datang pada dia, tolong berikanlah kepadaku, maka dia bisa berikan? Dan kita tahu semua jawabannya tidak ada. Dunia nggak punya kebahagiaan, dunia nggak punya kepuasan. Oleh sebab itu, kalau saudara ingin cari kepuasan, kebahagiaan di dunia ini, saudara salah tempat mencarinya. Labas inganna sidara minduai. Kepuasan, kebahagiaan itu hanya ada dalam Tuhan. Itu maka orang-orang yang hebat sekalipun nggak merasa puas dalam hidupnya. Ada orang raja dia nggak puas hidupnya. Presiden dia nggak puas hidupnya. Pejabat tinggi dia nggak puas hidupnya. Rumahnya besar, hidupnya juga nggak puas. Kenapa? Karena mereka berpikir di situ mereka akan dapat kepuasan. Dunia ini nggak punya kepuasan, hanya Tuhan. Manusia diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Jadi kita ini diciptakan itu seperti Allah. Allah itu besar. Kita manusia diciptakan sama seperti Allah. Kita juga besar. Apa kita besar? Hati kita. Itu maka nggak pernah puas. Firman Allah katakan bumi ini pijakan kakinya. Bayangkan keset kakinya aja sebesar bumi. Aku mau cari keset nih. Kalau kesetnya saja sebesar bumi. Nih. Mana lebih besar ini sama saya? Lebih besar saya. Berapa kali berapa? Ini paling-paling setengah kilo. Aku 70 kilo. Jadi aku lebih besar 140 kali daripada keset ini. Kalau kesetnya aja sebesar ini, kalau kesetnya aja sebesar bumi, berapa besar saya? Allah besar. Langit dan bumi tidak bisa memuat dia. Itulah hati kita. Begitulah besarnya itu, maka manusia ini, kalau intinya begini, seluruh dunia ini milik Du. Semua orang lain ngontrak. Tetap tidak puas. Coba goyang-goyang, coba dadanya, coba. Masih musuh-usuh. Kenapa masih musuh-usuh? Masih banyak tempat yang longgar di sana.
Satu-satunya yang bisa memberi kepuasan bagi hidup kita, karena kita manusia diciptakan menurut peta dan teladan Allah, adalah kalau Allah itu ditaruh di dalam hati kita. Baru pas, baru puas. Itu maka saya percaya kalau ada orang ingin mencari kebahagiaan, ingin mencari kepuasan, satu-satunya cara, carilah Tuhan. Maka hidupnya akan puas. Meskipun mungkin kekayaannya, kesehatannya, keluarganya tidak seperti orang-orang yang lain. Tapi hatinya bisa menikmati kepuasan. Dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 3 dan 4. 2 Raja-Raja 7, 3 dan 4. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Ini cerita tentang kota Samaria yang pada waktu itu dikepung oleh tentara Aram. Tidak ada orang boleh keluar masuk lagi karena dikepung oleh musuh. Sehingga lama-lama makanan udah habis. Kuda kesayangan raja pun sudah dipotong. Karena nggak ada lagi makanan. Kotoran merpati pun sudah dimakan. Karena merpatinya udah terbang. Hidup menderita di tengah-tengah kota. Orang-orang mati kelaparan di sana. Dan ada 4 orang kusta sedang duduk di pintu gerbang. Di luar pintu gerbang kota Samaria. Mereka berunding bersama-sama. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita masuk ke kota Samaria, buat apa di sana pun tidak ada makanan. Kalau kita masuk di sana, kita akan mati juga. Tidak ada harapan untuk masa depan di kota. Ini adalah gambaran dari dunia yang tidak bisa memberi harapan kepada kita. Jangan terlalu berharap banyak kepada dunia ini. Dunia boleh bertambah maju secara teknologi. Orang berkata, dunia ini tambah lama, tambah maju. Pertanyaan saya, apakah dunia ini bertambah lama, bertambah baik, atau bertambah lama akan bertambah hancur? Jadi artinya dunia ini bukan bertambah baik. Dunia ini bertambah hancur. Dulu kalau ada anak di sekolah, istri di ladang, ada pesan yang penting mau disampaikan kepada dia. Apa yang saudara lakukan? Jalan kaki ke ladang. Jalan kaki ke sekolah. Ada hal-hal yang penting mau disampaikan. Bagaimana? Susah 2-3 hari. Kalau sekarang gampang, angkat telepon. Halo. Dunia begitu canggih. Siapa yang sangka? Siapa yang sangka bahwa dunia jadi begitu dekat? Komputerisasi di mana-mana. Tetapi akibat komputerisasi, orang-orang juga menjadi makin jahat sekarang. Dulu waktu aku anak-anak, permainanku main patok lele. Main kemiri, main karet. Main gendong-gendongan. Sekarang anak-anak main game di komputer. Kalau remaja pergi ke warnet. Lihat apa? Lihat hal-hal yang tak perlu dilihat.
membuat pikiran mereka kotor, membuat hidup mereka masuk dalam jurang dosa yang makin lama makin menghancurkan mereka. Bukan cuma kita yang sedang bingung. Dunia, pemimpin-pemimpin dunia bingung. Lihat beberapa negara yang begitu maju, runtuh ekonominya. Kalau perusahaan bangkrut biasa ya. Iya kan? Ngubuin utang. Asal modal, bangkrut biasa. Tapi sekarang ibu bapak tahu, udah banyak sekarang negara-negara bangkrut. Negara bangkrut. Kekayaan negara itu lebih besar dari utang. Pemimpin-pemimpin dunia bingung. Siapa pernah duga ada cheat? Cheat. Cheat apa cheat? Cheat. Siapa pernah duga Rimo harus pakai kelambu? Kita aja nggak bisa beli kelambu. Orang-orang bingung sekarang. Banyak hal-hal yang tak terduga. Saya bilang kepada beberapa orang begini, kalau kamu buka usaha, udah nggak untung, rugi terus, tutup usahamu, gitu kan? Kalau keladang, rugi terus, udah stop, jangan lagi keladang. Buka usaha yang lain, karena mungkin nggak cocok. Nah kalau dunia ini makin hari makin berat, makin hari makin runtuh, sama dengan kota Samaria, tidak ada apa-apa lagi pun ke sana. Kalau ke sana pun akan mati kelaparan. Apa yang harus kita lakukan? Udah, jangan lagi mengasihi dunia ini. Jangan lagi mengasihi dunia ini. Biarpun kita tinggal dalam dunia, tapi jangan mengasihi dunia. Satu Yohanes 2:15 berkata, 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kita hidup dalam dunia. Dunia ini ada ladang kita. Di dunia ini ada rumah kita. Di dunia ini ada sepeda motor kita. Apalagi di dunia ada baju kita. Di rumah kita banyak hal-hal. Oke, semuanya oke. Tapi firman Allah berkata, jangan kamu mengasihi itu. Karena itu tidak akan memberikan masa depan yang baik. Ingat dalam Sinabung, bagaimana orang yang mengungsi di Gunung Sinabung. Pada waktu Gunung Sinabung meletus, mereka mengungsi. Apa yang mereka bawa? Hanya seadanya. Dan ke depan akan ada peristiwa-peristiwa yang lebih ngeri dari itu. Itu sudah dikatakan dalam firman Tuhan. Jadi tidak ada apa-apa pun yang bisa kita harapkan dari dunia ini.
Saudara ingin tanah Karo ini diberkati. Saudara ingin ekonomi tanah Karo ini berhasil. Saya tidak. Karena dari data-data yang ada, ini tanggal 1 ini hari HIV AIDS sedunia. Tanggal 1. Nanti kita tanggal 1 demo. Demo baik-baik. Demo Kristiani, demo anak Tuhan. Karena menurut data-data, kalau ekonomi Karo baik, harga jeruk bagus, buah jeruk bagus, tidak ada cicit, semuanya senang, maka 1 minggu 3.000 laki-laki pergi ke Bandar Baru. Litsenma. Jadi kalau ada cicit, tidak ada penghasilan. Untuk makan aja perlu perjuangan yang keras. Tidak ada Bandar Baru. Terlalu banyak orang Karo yang waktu semuanya baik justru hidupnya hancur. Di seluruh Indonesia, dengar nih, di seluruh Indonesia HIV AIDS itu Sumatera Utara nomor 3. Sumatera Utara nomor 3. Di Sumatera Utara yang paling banyak dijangkiti oleh HIV AIDS. Nomor 1 Kota Medan, nomor 2 Deli Serdang, nomor 3 Tanah Karo. Yang di Deli Serdang itu pun itu Sibolangit, Pancur Batu, Langkat, yang semua orang-orang Karo juga di situ. Di Medan itu yang paling banyak itu Jalan Jamin Ginting itu, yang semua orang-orang Karo. Intinya bahwa yang paling banyak kena AIDS adalah orang Karo. Di Tanah Karo ini sudah lebih 300 orang yang kena AIDS. 26 orang udah mati. Dan penyakit AIDS itu seperti gunung es. Di laut sana ada gunung es, kelihatan di atas gunung, tapi yang besar di bawahnya. Kelihatan yang baru dideteksi sekarang baru 300. Jadi sebenarnya di bawahnya, kalau menurut penyelidikan, kalau ketemu 300, maka di bawahnya bisa 10, 20, 3 kali lipat. Kalau 3 kali lipat saja berarti sekarang di Tanah Karo ini ada 3.000 orang yang sudah kena AIDS. Dan karena itu masa inkubasinya antara 5 sampai 7 tahun, sekarang belum terasa. Tapi udah kena dia, nanti 5 tahun lagi baru dia muncul. Jadi orang yang suka jajan-jajan tuh, memang kena AIDS itu kan bisa dari transfusi darah, bisa dari suntik. Tapi itu jarang terjadi. Yang paling banyak terjadi itu orang yang jajan-jajan itu. Laki-laki yang nggak bertanggung jawab lagi di rumahnya. Dia pergi ke sana. Dan kalau dia kena, maka istrinya juga kena. Dan kalau anaknya lahir, anaknya juga kena. Dan ini menjalar terus. Dan belum ada obatnya. Itulah dunia sekarang.
Aku nggak bilang bapak-bapak jangan suka jajan di luar, karena yang di sini nggak ada itu. Yang di sini aman-aman itu, insya Allah. Siapa sangka alat sekecil ini bisa keliling dunia. Mau tahu apapun sekarang bisa lihat di sini. Aku mau beli kamera ini, aku lihat aja di komputer. Berapa harganya? Di sana berapa, di sana berapa. Aku tanggal 30 nanti kita jubileum. Sorenya aku langsung ke Medan karena pesawatku jam 7 harus sampai Jakarta. Karena tanggal 1 aku sudah Natal di Banjarmasin. Jadi mau cari hotel di Jakarta yang dekat dengan airport pakai ini aja. Siapa yang sangka? Oh, ini sangat membantu. Tapi banyak juga rumah tangga cerai gara-gara ini. Mandi suaminya, dibuka istrinya. Handphone suaminya, ada SMS di sana. Dari itu. Apa kabar abang sayang? Katanya. Ada cerai. Gara-gara ini. Bingung kita. Manusia tambah banyak atau tambah sedikit? Tambah banyak. Berarti yang makan tambah banyak atau tambah sedikit? Tambah banyak. Yang tanam padi tambah banyak atau tambah sedikit? Tambah sedikit. Jadi macam mana dibikin? Siap-siaplah sebentar lagi kita makan rumput. Itu keadaan dunia. Sampai bingung. Sampai Bupati Dede Sinulinga bilang pada saya, pendeta suruh anggota-anggota tanam ubi, tanam talas. Suan gadung, suan sukat. Semua sebentar lagi kita akan kehabisan makanan. Biarlah daerah lain kelaparan. Yang penting tanah Karo ini paling tidak ada ubi, ada talas katanya. Aku bilang salah, Pak. Kelaparan tidak bisa dihindari. Wahyu pasal 6 ayat 6 berkata, secupak gandum sedinar harganya. Wahyu 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ada gantang beras 50.000. Upah ngomong sadawari. Telu gantang jaung 50.000. Upah sadawari. Sedinar itu upah kerja 1 hari. 1 gantang, 1 tumbak berapa gantang? Hah? 4 gantang. Kalau 1 gantang 50.000, 1 tumbak berapa? 200.000. 1 ayan berapa? 2 juta. Sekarang berapa beras? Satu ayan. Murah kali bilang. Semua bilang murah kali. Aku bilang sama Pak Bupati, saya bilang, bukan itu jalan keluarnya. Karena firman Allah katakan, mau tidak mau, secupak gandum sedinar harganya. 1 juta, 2 juta 1 kaleng beras. Gimana lagi kita hidup di sana? Tapi firman Allah katanya, minyak dan anggur tidak dirusakkan. Minyak anggur berbicara orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang beriman, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, itu akan dipelihara oleh Tuhan. Dunia nggak bisa bikin apa. Jadi kalau saudara tanya saya gimana caranya Pak Pendeta menghadapi masa depan yang begitu mengerikan, jadilah minyak, jadilah anggur.
Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jangan tanggung-tanggung. Orang yang tanggung akan masuk di masa antikris. Pasti. Kalau datang aniaya, kalau nggak ikut antikris, nggak bisa beli, nggak bisa jual. Ayo, gimana kamu? Kalau nggak bisa lagi membeli, kalau nggak bisa lagi menjual, macam mana kamu? Lalu pemerintah bilang, oh boleh menjual, membeli, asal dikasih cap di sini atau di sini. Kenapa pakai atau? Kenapa di sini atau di sini? Karena ada juga orang nggak punya tangan kan, jadi nggak bisa. 666 hanya itu boleh menjual dan membeli. Lain daripada itu, mau beli pun kamu nggak ada yang mau jual. Kamu jual barang pun nggak ada yang mau beli. Jadi gimana lagi caranya? Kalau begitulah di masa depan kita. Waktu dunia ini akan diliputi oleh kesusahan. Kecuali orang-orang yang mau menyembah kepada antikris. Gimana caranya? Tidak ada jalan keluarnya. Kecuali seperti firman Tuhan berkata tadi. Jadilah minyak, jadilah anggur. Maka kita akan dipelihara oleh Tuhan. Bahkan sebelum antikris datang, kita sudah diangkat oleh Tuhan. Diasingkan di satu tempat. Di mana kita akan dipelihara di sana selama 1 masa, 2 masa, 3 masa, dan setengah masa. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. 3,5 masa, 3,5 tahun. Jauh dari antikris itu. Wahyu pasal 12 ayat 14. Yang mau lebih jelas mengetahui ini, karena nanti sesi M3 kita hari ini adalah kepenuhan Roh Kudus. Silakan sebelum selesai ibadah, jangan cepat-cepat ikut sesi baptisan Roh Kudus. Karena itulah minyak dan anggur yang akan dipelihara oleh Tuhan. Dunia tidak bisa memberikan apa-apa lagi pada kita. Apakah betul-betul nggak ada harapan lagi bagi 4 orang kusta tadi? Ada. Tapi Samaria nggak bisa lagi, udah di Samaria udah nggak bisa. Hanya ada 1 kesempatan. Dengan keberanian, dengan resiko, pergi ke tempat perkemahan orang Aram. Apa dikatakan di ayat 4? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Kalau masuk kota ada harapan? Berapa persen harapan? 0%. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Kalau di sini saja, biasa-biasa saja gimana? Mati juga. Berapa persen harapan? 0%. Tapi ada satu lagi pilihan. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Paling tidak di situ. Kalau menyeberang ke perkemahan musuh, tidak rugi lagi. Karena kalau tinggal pun mati, kalau masuk ke kota pun mati. Kalau seandainya ke seberang pun mati, bali-bali. Karena di mana-mana mati. Tapi kalau mereka izinkan, kasihan pada kita, kita akan hidup. Satu-satunya harapan. Dengan keberanian menempuh. Meskipun di sana ada resiko.
Ada satu gereja besar, saya nggak sebut namanya, nggak etis. Satu organisasi besar. Sekarang dalam doktrinnya, dalam katekisasinya, udah diajarkan, Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Yesus salah satu juru selamat. Jadi berarti masih ada yang lain. Waktu kita berkata, tidak, Yesus satu-satunya, tidak ada jalan yang lain. Yohanes 14 ayat 6. Dia bilang, kalau begitu, cuma Yesus yang benar, agama lain tidak ada yang benar. Ya, bagaimana kalau Bapak salah, katanya. Artinya masih ada juru selamat yang lain. Kita kan bilang hanya Yesus juru selamat. Dia bilang ada juru selamat yang lain, bukan Yesus satu-satunya. Jadi ke Yesus pun masuk surga, lewat yang lain pun masuk surga. Bagaimana kalau Bapak salah, katanya. Kalau kita salah, kalau seandainya Yesus bukan satu-satunya juru selamat, kalau seandainya Yesus hanya salah satu juru selamat, apa rugi kita? Apa rugi kita? Ada rugi itu? Enggak, toh masuk surga juga kan? Karena Yesus itu salah satu juru selamat katanya kan gitu. Toh masuk surga. Bagaimana kalau dia yang salah? Bagaimana kalau dia yang salah? Dia akan binasa untuk selama-lamanya. Bilang sama sebelahnya, kita nggak salah pilih, kawan bilang. Jadilah anggur minyak. Hidup dalam prinsip-prinsip firman Tuhan. Itu yang melindungi kita, Ibu Bapak. Yang bisa melindungi kita cuma itu. Hidup dalam prinsip-prinsip firman Tuhan. Di luar itu udah nggak gawat. Apa yang saudara rasa paling berharga? Uang. Antikris berikan. Nih uang, katanya. Apakah yang kamu paling rasa paling berharga? Kedudukan. Nih, ku kasih kedudukan. Asal mau kamu dicap 666. Mau kamu bertengkar sama saudara gara-gara warisan. Oh, gara-gara warisan. Berapa hektar rupanya yang mau dibagi? Setengah hektar. Berapa kalian bagi? 5 orang. Siman bagiin setengah hektar. Sembuh ya kaya 5. Rubat. 5.000 meter. Jangan kalian berkelahi. Ini ku kasih tiap-tiap orang 5 hektar. Kata antikris asal dicap 666. Apa yang saudara paling hargai dalam hidup ini? Apa yang sedang saudara cari dalam hidup ini? Dengar, dunia ini bukan jawaban. Orang yang hanya hidup dalam prinsip-prinsip firman Tuhan itu akan dilindungi oleh Tuhan. Itu belajar hidup dalam prinsip-prinsip firman Tuhan. Waktu 3,5 tahun kemarau. Ada beberapa cerita di Alkitab tentang pada waktu peristiwa itu terjadi. 3,5 tahun tak pernah sentak tak pelau. Kita di sini 3 bulan aja nggak hujan, udah gimana? Udah datang orang apa? Pendeta,
Doakanlah supaya datang hujan. Pendeta, udah kutanam padi nggak tumbuh-tumbuh, doakan. Baru 3 bulan. Gimana kalau 3,5 tahun nggak hujan? Mau minum aja susah, apalagi mandi. Tapi ada cerita-cerita, peristiwa-peristiwa di Alkitab tentang peristiwa yang terjadi pada masa itu. Yang pertama Elia. Dia dipelihara oleh Tuhan di tepi sungai Kerit. Pada waktu di sekelilingnya semua orang kelaparan, Tuhan pelihara Elia. Tiap hari Tuhan kirim pagi sore burung gagak membawa roti dan daging, hamburger. Pagi sore. Tuhan pelihara dia pada waktu kemarau. Kenapa? Karena Elia punya hati yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Dia berani melawan Isabel. Dia berani melawan 850 nabi-nabi palsu. Karena dia berkobar-kobar untuk Tuhan. Dia dipelihara oleh Tuhan. Cerita yang kedua. Peristiwa yang kedua, janda Sarfat. Cerita janda Sarfat itu terjadi pada waktu kelaparan itu. Dia kelaparan, dia cari kayu, mau masak untuk yang terakhir. Siapa di sini yang di rumahnya nanti masak makan siang itu beras yang terakhir, nggak ada lagi. Ada di sini. Nggak ada, 2 hari lagi pun masih ada ya kan. Aku kurasa di rumah 3 hari lagi masih ada beras. Janda Sarfat yang terakhir. Tidak ada di mana-mana makanan. Orang-orang kelaparan. Itu pun masih ada sisa sedikit. Karena sikit-sikit dia makan. Yang penting nggak mati. Tapi waktu Elia berkata, buatlah roti untukku. Biarpun dia sendiri lapar. Karena dia tahu Elia hamba Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui Nabi Elia. Dan dia diberkati. Firman Allah mensata. Tepung yang sedikit tidak habis-habis. Minyak yang sedikit tidak habis-habis. Tuhan pelihara. Karena dia mau jadi pelaku firman Tuhan. Kita nggak usahlah seperti janda Sarfat. Maunya beras kita nggak habis-habis, minyak kita nggak habis-habis. Nggak usah gitulah. Garam kita saja nggak habis-habis. Bisa jualan garam kita kan. Bisa jadi kaya raya kita. Garam kita aja nggak habis-habis. Wow, aku ingin mengalami mujizat seperti itu. Ya jangan mujizatnya. Dari mana muncul mujizat? Dari keberanian dia melakukan firman Tuhan. Berani dia, anaknya pun lapar. Nasi tinggal setengah piring. Beraninya, katanya Nabi Elia. Keberaniannya itu yang membuat mujizat dalam hidupnya. Itu yang dilakukan oleh 4 orang kusta itu. Ada ancaman di sana. Tapi dia memberanikan diri. Ayo kita pergi ke kemah orang Aram. Mati-matilah. Aturan orang Kristen itu begitu. Masa kita kalah sama orang sakit kusta? Bilang sama sebelahnya, jangan kalah sama orang sakit kusta kawan. Bilang sebelahnya, masa kamu kalah sama orang losi mau? Masa kamu kalah sama orang losi mau? Ayat 5 dari 2 Raja-Raja 7 tadi. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana.
Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang sangat, yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah lalu makan dan minum. Tadi mereka kelaparan, bukan? Kehausan. Sekarang mereka makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali. Lalu masuk ke dalam kemah yang lain. Dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Saudara bisa bayangkan, mereka dari orang kelaparan, haus, kusta, tidak punya apa-apa. Waktu mereka sampai di perkemahan orang Aram dengan takut, entah dibunuhnya aku nanti, dibunuhnya. Sampai di sana, mereka lihat semua sunyi, tidak ada orang. Kemana orang-orang Aram? Keteput. Lari, karena tadi malam mereka mendengar suara. Mereka pikir ada tentara musuh. Mereka lari semua. Padahal tidak ada apa-apa. Tuhan yang membuat itu. Wow, orang kusta masuk. Mereka makan. Kira-kira makanan apa saja yang ada di sana? BPK, PKB, Sasa, Tasa Telu, Pagit-pagit, Cipera, kimchi, ayam goreng, capcay, tuyunghai, aduhai, barongsai, ikan emas, ayam goreng. Bukan itu saja. Mereka lihat di sana ada emas, ada perak, ada pakaian yang bagus-bagus. Mendadak hidup mereka berubah. Hidup mereka berubah. Dari orang yang miskin tak berdaya, kelaparan, mereka menjadi orang yang kaya raya. Kenapa mereka jadi orang kaya raya? Karena mereka berani. Karena mereka berani menempuh bahaya. Ini yang jadi kekurangan anak-anak Tuhan di Ora et Labora. Kurang berani menanggung resiko. Kurang berani. Bilang sebelahnya, kamu kurang berani, kata pendeta kawan bilang. Mereka mendapat sesuatu yang di luar pemikiran. Mereka mendapat sesuatu jauh di luar sangkaan mereka. Aku kadang-kadang berpikir, ya Tuhan, kok aku bisa
banyak orang lain sudah diberkati oleh Tuhan. Tapi aku kok bisa Tuhan berkati? Aku merasa hidupku berlimpah. Aku merasa. Dulu bapakku satunya jasnya. Aku 30 ada jasku. Itu maka udah banyak. Sekarang mungkin tinggal beberapa langsung. Bagian bagi kami kasih. Pengerja hamba, bagian terlalu banyak jasku. Karena tiap tahun ada orang kasih jas, Pak tinggal jahit. Tapi aku pun udah malas, bosan aku udah. Banyak jasku. Pada bapakku dulunya yang kaya, ya kan? Buktinya rumah yang kutinggalin itu bekas bapakkunya. Kedai orang Elabora itu bekas bapakkunya itu. Ladang di jalan udara itu bekas bapak mamakunya. Tapi jasnya cuma satu. Kurasa dia naik pesawat terbang paling-paling sekali seumur hidup. Aku entah udah berapa kali, ratusan kali udah gak kuingat lagi tuh. Kok bisa Tuhan? Anugerahmu begitu besar. Lima benua di dunia ini udah kuinjak. Jadi kalau aku nanti bilang, dia udah diinjaknya 5 benua, bilang. Sampai guru benua pun sudah. Di atas 5 benua kan guru benua, gitu. Tinggal satu lagi lah benua yang belum kuinjak. Benua Ginjang. Sorga. Baik kali kau Tuhan. Tapi aku renungkan di mana sebenarnya letak kebaikan Tuhan. Karena itu keberanian, berani. Dan waktu kita bertindak dengan berani. Sepertinya ada resiko, tapi sebenarnya enggak resiko. Karena di sana ada berkat-berkat. 4 orang kusta tadi merasa di sana mati dia. Enggak mati, kaya dia di sana. Kenapa aku nggak mau dioperasi? Apakah aku nggak ada uang? Memang aku nggak ada uang, tapi banyak orang mau bayar. Banyak orang mau bayar. Ada orang datang kemari dia datang. Pak, kalau Bapak mau operasi, jangan di Penang. Singapura, kami yang tanggung semua. Dokterku. Dokter di atas segala dokter. Obatku. Obat di atas segala obat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sama kampun adanya obat itu. Cuman gak kamu makan-makan. Gitu. Kamu kantongin aja selalu. Kamu kantongin. Ya gak sembuh lah. Aturan. Kalau obat itu dimakan. Picat ukur. Tuduh kan. Malah naik manukuran. Bangun gembira, gembira adalah obat. Gimana nanti? Itulah orang yang gak berani. Nanti, paling-paling mati masuk surga. Kenapa sih? Kok takut mati? Coba tanya sebelah itu, kalau kamu mati kemana? Bilang. Apa katanya? Nah, adik bagi gua maka biar mati, bilang. Anakku, itu anak bukan anakmu. Itu anak Tuhan yang dititipkan. Kalau engkau tidak ada Tuhan yang memelihara dia. Ada Tuhan yang akan menyertai dia, menjadikan dia jadi orang yang sukses. Kalau engkau jadi orang yang takut akan Tuhan. Ayat 9 nih. Lalu berkatalah yang seorang pada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja.
Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan pada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Waktu mereka udah makan kenyang, wah, udah punya emas, perak, kaya, mereka bilang, salah kita ini. Nggak boleh seperti kita ini. Masa kita senang-senang berpesta di situ di kota dekat kita, orang-orang kelaparan, orang-orang mati di sana, nggak makan. Salah kita ini. Kalau saudara merasakan berkat di tengah-tengah ibadah kita, kalau saudara merasa berkat di tengah-tengah pujian penyembahan kita, kalau saudara merasa berkat-berkat waktu saudara mendengar firman Allah, waktu saudara merasa dikuatkan, waktu saudara merasa dihiburkan oleh ibadah kita ini, saudara senang dan berkata, terima kasih Tuhan, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan. Ingat, di sekeliling kita, di dekat-dekat rumahmu masih ada orang-orang yang sedang lapar dan dahaga akan hal-hal rohani, akan firman Tuhan, akan menyembah Tuhan. Di sekeliling rumahmu masih banyak orang-orang yang bingung seperti orang-orang yang ada di kota Samaria. Dan kalau keempat orang kusta itu merasa dirinya bersalah, apa engkau tidak merasa dirimu bersalah? Kalau engkau tidak menggunakan waktu yang ada bersaksi kepada tetanggamu, kepada keluargamu, teman-temanmu. Coba diskusi 15 detik, salah kita talang teman bilang. Apa kata kawan kita? Hah? Ada salah gua, Ban? Bilang sama kawan sebelah, kalau gitu seminggu sekali nginjil kita kawan. Bilang. Kalau gitu seminggu sekali bersaksi kita kawan ya. Jangan pakai istilah karo sinungkat-nungkat galuhna, enggak laku. Dan mereka pergi, akhirnya keempat orang itu pergi. Lalu apakah mereka berkata, halo orang di kota, aku mau kasih tahu kabar baik. Di sana ada makan. Enggak, mereka bilang, mereka berseru, woi, woi, woi anak kuda, silih, mami, mungkinlah, woi, ulanai, lid berita eda, jah lid pangan, jah senang, woi. Sampai semua orang terbangun. Buat tetangga-tetanggamu terbangun. Kalau tidak, bersalah. Salah kita. Kalau kita diam aja. Aku mau tanya, saudara diberkati ibadah di sini? Aminnya kurang meyakinkan ya. Saudara merasa diberkati ibadah di sini. Kalau saudara tidak cerita pada orang yang lain, saudara bersalah. Kita berusaha cerita. Itu maka selalu ada khotbah di radio. Kita bayar 400.000 itu satu bulan kita bayar. Supaya mereka dengar. Hei, udah ada makanan. Bukan bahaya. Udah ada makanan. Artinya mereka sadar, mereka diberkati supaya melalui orang lain juga diberkati. Saudara mau diberkati? Untuk apa?
supaya orang lain juga diberkati. Tapi kalau saudara orang pelit, saudara nggak mau orang lain diberkati. Pokoknya aku diberkati. Itu orang pelit. Bukan cuma pelit soal uang, pelit soal waktu, pelit soal bersaksi, pelit menghibur orang lain, pelit mengajak orang lain untuk beribadah. Aku yakin tadi pagi sebelum berangkat ke gereja, kalau saudara luangkan 15 menit aja waktu saudara mencari teman-teman, anggota jemaat di sini aja lebih dulu. Cari, sendal lakar minggu, sendal lakar minggu. Aku nggak dari ongkos tata. Aku rasa hari ini 2 kali lipat kita dari ini. Tapi saudara pelit. Pelit waktu, pelit kata-kata. Bilang sebelahnya, ulah pelit saudara teman. Bilang. Orang yang bahagia dalam hidup ini, tadi kan kita udah tahu, hanya dalam Tuhan ada kebahagiaan. Dan orang yang bahagia itu adalah orang yang mengerti bahwa hidupnya perlu berarti bagi orang lain. Dan orang yang paling malang hidupnya dalam dunia ini, itu adalah orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Itu orang paling malang. Minggu lalu aku mengunjungi seorang kawan. Dulu saya ketua pemuda Pancasila Tanah Karo kan. Kemudian akhirnya karena sibuk dengan pelayanan aku lepaskan. Lalu aku angkat sebagai penggantiku. Aku jadi formatur tunggal. Oke, gantikan saya jadi ketua pemuda Pancasila. Lalu dia ganti lagi yang lain kan. Jadi ada beberapa kali ganti sampai sekarang. Dan salah satu dari mereka sekarang di rumah sakit, aku datang. Hei, kayak berita. Aku genduaring memelungan kuakap. Katanya. Heran aku. Aku rasa sepi katanya. Masa ketua pemuda Pancasila sepi? Lucu itu kan. Berarti apa? Berarti dia nggak punya teman lagi sekarang. Nggak punya teman. Kenapa nggak punya teman? Dugaan saya itu tadi. Dia tidak hidup bagi orang lain. Tapi dia hidup bagi dirinya sendiri. Dan orang yang hidup bagi dirinya sendiri nggak punya teman. Tapi kepada orang kusata dia mengerti. Mereka sudah diberkati supaya orang-orang lain diberkati. Sambil pemain musik datang ke depan. Yesus pernah menceritakan tentang perumpamaan orang kaya. Wow. Dia kaya sampai dia bilang, apalagi yang harus kubuat? Gudang-gudangku udah penuh semua. Udah mobil-mobilku pun isi barang udah penuh semua. Apalagi yang kubuat? Dia berkata, aku akan buat gudang yang besar. Dan aku penuhi dengan makanan. Dan aku akan berkata, hai jiwaku. Enak kali kau rasa. Puaslah engkau rasa. Itu orang yang hidup bagi dirinya sendiri. Dan Tuhan bilang, bodoh. Bagi Tuhan itu bodoh. Orang yang hidup untuk dirinya sendiri bodoh. Tuhan bilang, bodoh, hari ini ku cabut nyawamu. Apa artinya semua itu? Ayo hari ini kita belajar beberapa poin. Jangan berharap pada dunia. Dunia tidak ada harapan apa-apa lagi. Perlu keberanian untuk melakukan firman Allah. Perlu keberanian untuk hidup dalam prinsip-prinsip firman Allah. Maka kita akan diberkati. Dan kalau diberkati, jangan lupa di sekeliling kita masih banyak orang-orang yang menunggu. Mungkin kita nggak bisa menolong mereka dengan uang, tapi minimal kita bisa menolong mereka dengan kesaksian. Waktu saudara bersaksi pada mereka tentang Kristus, sampai mereka membuka hatinya bagi Kristus, maka saudara sudah memberikan kepada dia harta yang termahal yang bisa didapatkan oleh manusia. Itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
Karena apapun yang dia dapat dalam dunia ini tidak bisa membawa dia ke surga. Tapi kalau hatinya terbuka untuk Yesus, maka itu bisa membawa dia masuk ke dalam surga.